Triologa Kalibata. Selanjutnya persiapan untuk peserta nomor urut 8. Tar dulu. Mantap. Oke. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya membawakan sebuah cerita berjudul Calon Anak. Pada suatu masa di kerajaan Daha yang dipimpin oleh Raja Erlangga, hiduplah seorang janda yang sangat bengis. Ia bernama Calon Arang. Calon Arang merupakan seorang penganut ilmu hitam, yakni kepercayaan sesat yang selalu mengumbar kejahatan memakai ilmu gaib. Calon Arang memiliki seorang anak perempuan yang telah cukup dewasa bernama Ratna Manggali. Calon Arang tidak ingin Ratna Manggali tidak mendapatkan jodoh, maka ia memaksa beberapa pemuda yang tampan dan kaya untuk menjadi menantunya. Dikarenakan sifatnya yang bengis, Calon Arang tidak disukai oleh penduduk desa Gira. Hal ini menyebabkan Calon Arang marah. Ia berniat membuat resah warga desa Gira. Kerahkan anak buahmu, cari seorang anak perempuan hari ini juga. Sebelum matahari tenggelam, anak gadis itu harus sudah ada di Candi Durga. Perintah Calon Arang kepada Kraka, seorang anak buahnya. Kraka segera mengerahkan cantrik-cantrik Calon Arang untuk mencari seorang anak gadis dan harus ada di Candi Durga sebelum matahari tenggelam. Tepat sebelum matahari tenggelam, anak gadis itu sudah meronta-ronta ketakutan. "Ah, lepaskan aku! Lepaskan aku!" teriak anak gadis itu. Lama-kelamaan, anak gadis itu pun lelah dan jatuh pingsan. Tepat tengah malam yang gelap gulita, Calon Arang mengorbankan anak gadis itu untuk dipersembahkan kepada Sang Betari Durga, Sang Dewi Angkara Murka. Kutukan Calon Arang menjadi kenyataan. "Banjir! Banjir!" teriak penduduk warga desa Gira yang diterjang aliran Sungai Brantas. Siapapun yang terkena percikan air Sungai Brantas akan menemui ajalnya. Akibat ulah Calon Arang itu, rakyat semakin menderita, wabah semakin menyebar, pagi sakit, sore meninggal. Tidak ada obat yang dapat menanggulangi wabah penyakit aneh itu. Apa yang menyebabkan rakyatku di desa Gira mengalami wabah dan bencana? Tanya Prabu Erlangga kepada Paman Pati. Setelah mendengar tentang ulah Calon Arang, Prabu Erlangga marah besar. Ia segera menghimpun prajurit pilihan untuk menangkap Calon Arang. Genderang perang segera ditabuh. Para prajurit kerajaan Daha berangkat ke desa Gira untuk menangkap Calon Arang. Dalam perjalanan, banyak masyarakat yang mendukung aksi dari para prajurit untuk menangkap Calon Arang. Berkat doa restu seluruh rakyat, para prajurit kerajaan Daha merasa bangga. Mereka merasa tugas sucinya akan berhasil. Setelah dari perjalanan jauh, para prajurit kerajaan Daha sampai di desa Gira. Belum sempat melepaskan lelah dari perjalanan jauh, mereka dikagetkan oleh ledakan-ledakan menggelegar di antara mereka. Tak sedikit para prajurit kerajaan Daha yang menggelepar di tanah tanpa sebab.
menggunakan kasih sayang, kata Empu Barada dalam musyawarah kerajaan. Kesalahan calon anak disebabkan karena belum ada yang bersedia menikahi tunggalnya. Oleh karena itu, Empu Barada memerintahkan muridnya yang bernama Empu Bahula untuk bersedia memperistri Ratna Manggala. Tapi Empu Barada dengan tenang membaca sebuah mantra untuk mengembalikan ingatan api tersebut ke dalam tubuh calon anak. Seketika tubuh calon anak hangus menjadi abu dan tertiup kencang di laut selatan. Sejak saat itu, Desa Girah menjadi aman dan tentram seperti sedia kala. Pesan moral dari cerita ini adalah janganlah kita memaksakan kehendak orang lain, karena itu akan berakibat buruk bagi diri sendiri. Demikian cerita dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata yang dengan para bersantri. Om Santi. Indra Dewanta Mustika Putra. Baik. Orang manusia yang menyembah pada ikan itu mulai tumbuh besar dengan cepat. Walaupun sudah dipindahkan ke tempat lebih besar, agaknya ikan itu dilepaskan lambat. Walaupun sadar ikan itu bukanlah ikan yang biasa, walaupun bertanya kepada